Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kata kunci pembahasan kita, Gus Baha sebagai seorang yang alim tentang ulumul Quran, Kiai Haji Imaduddin Usman sedang mentafsirkan ayat yang mengenai tentang Ahlul Bait dan Dzurriyyah. Sedangkan Rumail lagi kebingungan mencari pembenaran terhadap klaim klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ternyata tidak memiliki bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Hal yang sering disampaikan oleh Gus Baha di dalam memahami Al-Quran bahwa membutuhkan sebuah perangkat keilmuan yang sangat dalam dan tidak bisa kata yang ada di dalam Al-Quran itu diterjemahkan dengan kata yang seolah-olah sama yang ada pada saat ini. Sebagai contoh, kata Israel tidak bisa diterjemahkan dengan negara Israel, yang itu bentukan orang-orang Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Sedangkan ayat Al-Quran tentang Israel atau Bani Israel diturunkan dalam konteks di zaman Nabi Muhammad SAW. Juga sering menyontohkan tentang kata Yahud. Tidak bisa serta-merta diartikan dengan sebagai bangsa Yahudi yang sekarang mengklaim memiliki hak atas tanah Palestina yang membentuk negara Israel. Jadi harus dimaknai dengan konteks di mana Nabi Muhammad SAW tentang siapa sebenarnya Bani Israel, tentang siapa sebenarnya orang-orang Yahudi. Dalam konteks ini, Kiai Haji Imaduddin Usman mencoba menafsirkan dzurriyyah yang ada di dalam Al-Quran, terutama tentang Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ahlul Bait yang ayatnya sangat populer dipakai setiap tahlilan oleh orang-orang NU. Innama yuridullahu liyudhiba ankumul rijsa ahlal baiti wa tahhirakum tathira, al-ayah. Yang fenomenanya pada hari ini para habib menyematkan dirinya sebagai Ahlul Bait dan sebagai Dzurriyyatur Rasul. Inilah kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman, sebenarnya siapakah itu Ahlul Bait dan siapakah itu Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang secara vulgar mengklaim sebagai Ahlul Bait dan sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para habib dari klan Ba'alawi, maka ini menjadi titik konsentrasi beliau mengkaji secara pustaka, baik melalui ilmu nasab maupun ilmu sejarah, dan ternyata tidak diketemukan data-data otentik yang menunjukkan bahwa para habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Disinilah titik ketersambungan dari apa yang disampaikan oleh Gus Baha tentang untuk berhati-hati di dalam memaknai kata atau kalimat di dalam Al-Quran dengan kata dan kalimat yang berkembang pada hari ini. Berbeda halnya lagi dengan Rumail Abbas yang sedang mencarikan pembenaran terhadap klaim klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dengan sibuknya sampai keliling dunia menemui semua orang, dan mungkin saja ketika ketemu dengan Gus Baha
menanyakan juga tentang hal ini. Dan karakteristik seorang kiai biasanya dia akan menjawab sesuai apa yang dia miliki referensinya. Maka ditunjukkanlah sebuah kitab yang ternyata itu adalah kitab-kitab yang kebanyakan dimiliki oleh orang yang sudah diterbitkan setelah abad ke-10 Hijrah. Meskipun kami tidak mengetahui pertemuan itu, saya berhusnudzon Gus Baha secara datar aja membacakan tentang kitab yang dia miliki. Nah, disinilah titik Rumail Abbas dengan retorikanya membuat sebuah suasana seolah-olah ada benturan pemikiran antara Gus Baha dengan Haji Imaduddin Usman. Digoreng oleh para youtuber yang mengaku muhibbin, sehingga seolah-olah ada sebuah kontradiktif antara pemikiran Kiai Haji Imaduddin Usman dengan Gus Baha. Satu hal yang kami alami juga, kami pernah menanyakan tentang nasab Pak Alawi kepada orang yang kami pandang sangat alim. Dia hanya dengan menjawab tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman sampai hari ini belum terbantahkan secara ilmiah. Ketika kami mendesak untuk berbicara secara spesifik lagi, beliaunya berkata, kami tidak memiliki referensi yang cukup untuk hal itu. Inilah di mana kita sudah harus bisa memahami secara dewasa dan secara jeli, bukan sekedar menerima informasi tanpa kita melihat konteks, tanpa kita melihat lebih rinci lagi terhadap persoalan-persoalan yang sedang dibahas. Terlebih di era digital ini, orang bisa mengapresiasikan dirinya untuk berbicara apa saja dan dipublis, yang kita tidak tahu motivasi Rumail Abbas itu sebenarnya sedang apa. Kembali lagi, bahwa sebagai seorang yang sama-sama alim antara Gus Baha dan Kiai Haji Imaduddin Usman tidak akan berbenturan sebagaimana framing yang terjadi di medsos. Mereka menduduki posisinya masing-masing dalam koridornya masing-masing pula. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pembahasan tentang siapa sebenarnya keturunan Nabi Muhammad SAW dengan kajian berbagai ilmu itu menjadi penting agar kita tidak terperosok dalam sebuah kesalahan pemahaman dan sikap, terutama kepada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Muhammad SAW, tetapi sesungguhnya itu sekedar untuk membangun sebuah kekuatan dirinya maupun klannya, sehingga dia bisa memiliki prioritas-prioritas dengan membodohi masyarakat. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, "Fanduru amman ta'khuduna dinakum fa inna baina yadis sa'ati kadzabina." Kita diajari untuk selektif di dalam menerima informasi yang berkaitan khususnya dengan agama, karena di akhir zaman banyak sekali orang-orang yang berbohong. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.